Hingga tiba-tiba panitia patch itu pun malah menusuk si Faust dan part 15 pun selesai. やるせねえな。 Hola amigos parantosku Mahada Mangos, gimana puasanya masih pada lancar kan? Oke, kita balik lagi di Gayakin Movie, yang di video kali ini akan melanjutkan serial Shaman King part 16, dimana part ini merupakan episode 49 dan 50 yang baru aja dirilis. Dan dengan itu berarti tinggal 2 episode lagi sampai serial Shaman King ini bener-bener tamat guys. Part ini masih melanjutkan petualangan Yoh dan teman-temannya yang harus melewati beberapa panitia patch agar bisa menyusul Hao yang udah menjalankan ritual Shaman King di Great Spirit. Gimana keseruannya? Daripada banyak tocap, mending langsung aja simak videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Ryu sangat marah karena Radim tiba-tiba menyerang Faust, tapi yang mengejutkan si Faust baik-baik aja dan bilang jika dirinya emang gak bisa merasakan sakit. Malah karena serangan Radim itu, Faust terlihat sangat bersemangat untuk ikut bertarung. Anehnya si Faust yang tertusuk lagi dengan telak bisa kembali bangun. Faust mengejek Radim dengan berkata ia udah menciptakan lagu saingan pet song, yaitu lagu tentang tim Yoh yang bernama Funbari Onsen. Ia pun kembali menyerang, namun kali ini akhirnya Faust benar-benar dikalahkan dan tewas di tempat itu. Melihat itu, Yoh sangat marah dan kembali bertarung dengan Radim. Dan yang mengejutkan, kali ini Yoh bisa mengungguli si Radim dan membuatnya terjatuh ke dalam danau. Hingga akhirnya Yoh menghabisi Radim dengan teknik Mumu Miyakumunya dan lalu meninggalkan tubuh panitia patch itu bersama Faust di plan danau tersebut. Sementara Yoh dan yang lainnya bergegas menuju plan berikutnya. Sebelum pergi, roh Faust tiba-tiba muncul dan berkata walau mati ia bahagia karena bisa kembali bersama Elizabeth lagi. Scene lalu berpindah ke Red Sub dan Seiram, di mana si kakak dibuat terkejut karena adik perempuannya yang biasa nggak banyak bicara kali ini sangat bersemangat. Karena Seiram terlihat sangat dendam pada Hao dan ingin segera mengakhiri semuanya. Dengan teknologi si Golem, mereka bisa mendeteksi keberadaan Hao yang saat ini berada di kuil raja dan langsung mengarahkan tembakan kuat ke tempat tersebut. Tapi nggak diduga malah kedua bocil ini yang tewas karena ternyata Hao menyerang balik menggunakan Spirit of Fire-nya. Hao lalu memberitahu suatu fakta yang membuat Red Sub terdiam karena ternyata golem yang selama ini dipakai oleh kedua bocil nggak lain tercipta dari roh ibu mereka. Setelah itu, Goldova sang ketua patch pun lalu mengeluarkan Oversoul-nya untuk melindungi Shaman King dan menghancurkan si golem. Nggak diduga roh Red Sub dan Seiram berhasil selamat dan karena itu golem yang nggak lain ibu dari keduanya bisa kembali beregenerasi yang Hao bilang selama pengendalinya masih ada maka golem akan terus hidup juga. Hao pun kemudian menahan roh Seiram dan menyuruh Red Sub segera ke tempat Asakura Yoh untuk memberitahu kembarannya itu agar segera datang menemuinya. Sementara itu Yoh dan teman-temannya udah tiba di plan berikutnya yang adalah sebuah dataran tinggi dengan pendeta bernama Kalim yang berada di sana. Melihat itu, Kalim yang pernah menjadi panitia pembimbing untuk si Horo pun auto diserang oleh si bocah es. Walau malah Horolah yang terpental. Setelahnya, Kalim ini ternyata seorang panitia pet santuy karena bukannya bertarung, ia kemudian malah menerima tim Yoh dengan baik dan menjamu mereka di sebuah rumah. Semua tim Yoh menerima kebaikan Kalim itu kecuali Horo-Horo yang terlihat sangat kesal. Horo lalu kembali menemui Kalim dan berkata ia ingin memutuskan hubungan mereka. Scene lalu berpindah pada Sati yang ternyata udah mengutus beberapa anggota Gandara untuk mencari roh elemen selain Spirit of Fire. Di antaranya, Kado yang berhasil menemukan Spirit of Wine, Jackson berhasil menemukan Spirit of Thunder, Yainage Spirit of Rain, sementara Sati sendiri bertugas mengambil Spirit of Earth. Sementara itu, di daratan terlihat jika Mikisa ingin menyusul Red Sub dan Seiram ke Pulau Mu walau ia nggak mampu berenang sampai ke sana. Di sisi lain, Ana udah mendapat kabar jika Gandara berhasil mendapatkan para roh elemen, walau masalahnya mereka nggak bisa pergi ke Pulau Mu untuk memberitahu hal tersebut pada Yoh. Hingga nggak lama, Manta datang dan memberitahu Ana jika ia berhasil meyakinkan ayahnya untuk sementara agar mau tinggal di Pulau Pets itu.
Berpindah pada tim Yoh lagi yang ditemui oleh Red Sub, di mana anak itu menceritakan semuanya pada mereka. Mendengar cerita Red Sub, Yoh lalu bilang Hao melakukan itu dan menahan Seram karena hanya ingin memancing kemarahan Yoh dan semua teman-temannya. Keesokan paginya, setelah semalam menjamu tim Yoh, barulah Kali mengajak Horo-Horo berduel. Kali membuat Horo-Horo marah dengan memanggil si Horo menggunakan nama aslinya yang adalah Usui Horokeu. Horo marah karena nama itu menyimpan rahasia menyedihkan, di mana dulu ada seorang anak baru di sekolah Horo yang dipanggil dengan nama Damuko, yang adalah anak dari pengusaha yang datang ke desa si Horo untuk membangun sebuah bendungan. Pembangunan bendungan itu konon bisa membuat desa sekitarnya tenggelam, dan karena itu nggak ada satupun orang yang mau berteman dengan Damuko dikarenakan dia anak pimpinan pembuat bendungan tersebut. Damuko selalu mendekati Horo, bahkan ia mengganti nama Horokeu yang susah diucapkan dengan Horo-Horo yang lebih mudah. Hingga akhirnya semakin hari Horo dan Damuko pun menjadi semakin dekat tanpa diketahui oleh orang lain. Tapi sayang, pertemanan keduanya diketahui oleh kakek Horo yang memperingatkan cucunya itu untuk menjauhi Damuko. Karena kakek Horo bilang nama Horokeu itu diambil dari dewa serigala yang menjaga alam dan melambangkan masa depan, sementara si Damuko, terutama ayahnya, ingin menghancurkan alam itu sendiri. Sejak saat itu Horo pun mulai menjauhi Damuko dan berhenti berbicara dengan gadis itu. Sejak dijauhi Horo hari itu, Damuko pun berhenti datang ke sekolah hingga saat di musim semi ternyata Damuko tewas kecelakaan di gunung tempat terakhir kali ia menemui Horo-Horo, dan mayatnya baru ditemukan saat salju mencair. Karena itu Horo pun sangat menyesali masa lalunya tersebut dan seterusnya menggunakan nama Horo-Horo yang diberikan oleh Damuko. Kembali ke pertarungan, di mana Horo yang marah bisa memukuli Kalim bertubi-tubi. Walau kemudian Kali menunjukkan kekuatannya yang ternyata ia sengaja membuat Horo marah agar anak itu lebih serius melawannya. Tapi yang mengejutkan, Kororo, roh pendamping si Horo, tiba-tiba berubah menjadi Damuko. Roh Damuko lalu bilang, ia kembali ke wujud aslinya karena Horo udah mau menceritakan tentang dirinya pada orang lain. Dan itu adalah janji Damuko pada ras Koropukuru, di mana saat ia tewas, Damuko membuat perjanjian dengan Raja Koropukuru untuk menjadikan gadis itu seorang roh suci ras Koropukuru, yang alasannya karena Damuko ingin terus bersama Horo-Horo agar ia tahu alasan si Horo berhenti berteman dengannya. Walau konsekuensinya Damuko cuma bisa kembali ke wujud aslinya hanya satu kali aja. Setelahnya Damuko kembali ke wujud Kororo dan kembali berteman baik dengan Horo-Horo. Singkat cerita, Horo-Horo pun berhasil memenangkan pertarungan dan dapat menghabisi Kalim. Yoh dan teman-temannya pun kemudian tiba di plen hutan, namun anehnya nggak ada satu panitia pets pun yang menyambut mereka. Yang ternyata penguasa plen hutan itu adalah panitia pets bernama Renim yang memiliki oversoul bunglon, yang membuatnya nggak terlihat oleh Yoh dan yang lainnya. Tapi hebatnya, Lizard bisa tahu kekuatan bunglon si Renim, bahkan ia sampai tahu jika panitia pets itu sejak tadi ada di belakang mereka. Yang ternyata Lizard tahu hal itu dari Opacho yang bisa membaca isi hati si Renim, hingga tahu-tahu bocil itu udah naik ke tempat si bunglon berada. Dan hanya dengan satu kali serangan, Opacho pun berhasil mengalahkan Renim. Sambil terus berjalan, mereka masih merasa bingung tentang alasan Hao yang menitipkan Opacho di sisi mereka, yang padahal Opacho ini katanya bisa aja membantu mengalahkan Hao. Hingga akhirnya mereka tiba di plen ke-7 yang dijaga oleh Nikrom, dimana kalau kalian ingat, ia ini adalah adik dari panitia pets yang Ren bunuh di part-part awal ya guys. Dan karena dendam itulah Nikrom dan Ren pun akhirnya saling berhadapan. Ren unggul dengan sangat telak dari Nikrom, bahkan ia kemudian meminta panitia pets itu sungguh-sungguh melawannya dengan oversoul lain yang Ren bilang disembunyikan oleh si Nikrom. Sambil menantang Nikrom, Ren pun terlihat mencoba membantu Nikrom untuk melepaskan kebencian yang ada di hati anak itu. Dan bener aja, karena ternyata Nikrom punya oversoul berbentuk kalajengking yang membalut kaki dan tangannya, yang membuat keadaan menjadi berbalik.
Tapi ternyata Ren tadi juga belum serius menyerang Nikrom hingga akhirnya saat ia menunjukkan teknik petirnya, Ren pun bisa mengalahkan panitia Pets tersebut. Setelah selesai, Yoh memuji cara Ren yang bertarung sambil membantu Nikrom melepaskan kebenciannya hingga nggak lama mereka dikejutkan oleh terjadinya getaran yang berasal dari Great Spirit tempat Hao berada, yang ternyata itu adalah tanda jika sebentar lagi Hao akan terbangun dari tidurnya. Yoh dan teman-temannya pun bergegas dan tiba di plan ke-8 yang dijaga oleh panitia bernama Talim. Ren langsung menyerang walau kekuatan petirnya berhasil ditahan oleh kekuatan pohon lawannya itu. Melihat itu, Horo-Horo membantu Ren, namun Talim juga bisa melindungi tubuhnya dalam sebuah kelopak bunga raksasa. Hingga akhirnya Talim yang punya banyak oversoul berjenis tumbuhan pun berhasil mengikat keduanya. Ryu mencoba memotong pohon-pohon itu, tapi ia malah diserang balik dengan oversoul lain yang bernama Hosenka. Talim lalu memberitahu jika ia punya banyak oversoul yang efektif untuk melawan kekuatan elemen Yoh dan semua teman-temannya. Choco mencoba membuktikan hal itu dan bener aja karena ia dikalahkan dengan mudah menggunakan oversoul bunga Rafflesia yang mengganggu indera penciuman si Koko. Karena seperti yang kita tahu, setelah dibangkitkan dari kematian oleh Sati dulu, Koko ini kehilangan indera penglihatannya ya guys. Setelah itu, Talim pun mengeluarkan sebuah oversoul besar bernama Daihosenka yang bisa menembakkan banyak peluru sekaligus. Beruntung Koko bisa menggabungkan kedua roh pendampingnya dan membuat oversoul bernama In Air yang bisa mengeluarkan angin besar, membuat Talim kalah karena katanya angin bisa mengeringkan tanah dan juga membunuh tanaman. Setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanan di mana Silpa udah menunggu di plan selanjutnya dan part 16 pun selesai. Oke, karena part 16-nya selesai, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye!